Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aryansa SPD di pelajaran PEDOK, ya, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Hari ini kita akan masuk ke materi atletik. Tapi sebelum itu Bapak selalu ingatkan, jangan pernah malas untuk menonton. Perhatikan video ini dengan baik, karena untuk menjadi orang-orang sukses itu butuh yang namanya kerja keras, motivasi yang tinggi, dan pengalaman-pengalaman yang terbaik, sehingga kita bisa meraih yang namanya kesuksesan. Oke, untuk sukses di olahraga kita juga harus tahu teori-teori dalam olahraga. Olahraga apa saja yang ada di cabang olahraga. Hari ini Pak Ari akan membahas tentang cabang olahraga atletik. Ya, hari ini saya berpenampilan berbeda, pakai kacamata, pakai lobe, mungkin karena ada yang sedikit berbeda dengan pangkat saya, kan. Nah, jadi itulah sedikit pembukaan sebelum kita mulai pelajaran. Tetap santai, nyaman, santuy dalam pelajaran olahraga. Hari ini pembahasan kita tentang atletik, yang dimana ya, bicara tentang atletik, abang-abang dan kakak-kakak pasti tahu, atletik ini adalah cabang olahraga tertua yang dari semua cabang olahraga yang ada, baik itu bola besar, bola kecil, dan olahraga lainnya. Atletik adalah cabang olahraga tertua, yang dimana dalam atletik itu ada namanya jalan, ada namanya lempar, ada namanya lompat, ada namanya lari, dan lain sebagainya. Hari ini di atletik kita akan membahas namanya lari. Ya, bicara lari, kalian pasti tahu bagaimana cara berlari, apa itu lari. Tapi di dalam cabang olahraga atletik, lari itu sudah dibagi 3. Apa saja Kak yang 3 ini? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Nah, pertama ada nama lari jarak pendek, yang kedua ada lari jarak menengah, yang ketiga ada namanya lari jarak jauh. Bicara tentang lari ini, semuanya pasti tahu, ketika kita ingin berlari maka kita mulai yang namanya dari start. Jika kita mulai berstart, posisi kaki kita perhatikan, posisi tangan kita perhatikan, lalu yang terakhir adalah finish. Lari jarak pendek, yaitu lari jarak pendek itu ditempuh seorang pelari, ya biasanya itu abang-abang kakak pasti tahu ya, itu mungkin ada 400 meter, 200 meter, itu adalah lari jarak pendek. Sedangkan lari jarak menengah itu ada 800 meter, 1000 meter, ya 1000 meter itu termasuk lari jarak menengah. Kalau lari jarak jauh kayak mana Pak Ari? Lari jarak jauh itu ada yang lari jarak jauh itu sampai 15 km, ya itu termasuk lari jarak jauh. Lari maraton itu termasuk juga lari jarak jauh. Oke, kita akan bahas bagaimana tentang lari jarak pendek. Kita masuk ke slide kedua. Oke, kita masuk ke jenis-jenis lari. Jenis-jenis lari kita akan bahas. Yang pertama adalah lari jarak pendek. Bicara lari jarak pendek, ya, lari jarak pendek ini sering diperlombakan untuk para siswa-siswi. Lari jarak pendek, ya, dilakukan di beberapa sekolah yang dimodifikasi untuk berlari. Ya, kita berlari selama sejauh 100 meter. Ya, saya di sini juga menjelaskannya memakai sebuah buku yang sudah sangat-sangat baik, ya, kurikulumnya, yaitu kurikulum 2013, ya. Di sini dijelaskan di dalam lari jarak pendek itu ada lari jarak pendek yang harus kita perhatikan adalah cara melakukan lari jarak pendek. Yang pertama yang kita lakukan ketika kita melakukan lari jarak pendek itu yang dilakukan adalah startnya.
Start apa yang digunakan? Start berdiri, start jongkok. Maka dalam lari jarak pendek 100 meter kita harus menggunakan lari ataupun kita menggunakan start jongkok ya, agar cepat tercapai. Yang dilakukan ketika kita melakukan start jongkok itu pertama adalah aba-aba, ya bersedia. Kita harus bersedia mempersiapkan diri kita untuk berlari. Yang kedua, aba-abanya adalah siap, ya katanya siap. Yang ketiga baru ya. Jadi aba-abanya adalah bersedia, siap, ya perhatikan tangannya, perhatikan kakinya, perhatikan garis finishnya untuk mencapai sebuah start. Teknik gerakan kaki lari jarak pendek ya, itu harus kita kuasai juga. Pertama, kaki melangkah selebar dan secepat mungkin. Jadi kaki itu melangkah sejauh-jauhnya, selebar-lebarnya agar finish itu lebih cepat dan tentunya kita dapatkan yang namanya juara pertama. Nah, jadi kita itu dalam hidup juga harus fokus juara pertama, bagaimana kita bisa meraih prestasi pertama. Yang kedua, kaki belakang saat menolak tanah harus terlentang lurus. Jadi kalau terlentang lurus tuk ya, dia kayak kuda ujung masuklah terus ke garis finish. Dan yang ketiga, dengan cepat lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun ke depan. Jadi lutut itu agak ditekuk ya, jadi agar mudah diayunkan, ayunannya lebih cepat, lebih dapat untuk mendapatkan yang namanya garis finish. Pendaratan kaki ke tanah menggunakan ujung kaki. Jadi kalau kita menggunakan ujung kaki, maka lari kita akan lebih cepat daripada kaki kita menapak. Nah, jadi ini harus diperhatikan Pak semua. Lari dengan menapak dan lari dengan menggunakan ujung kaki itu berbeda. Menapak itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengangkat kaki dari tanah. Sedangkan menggunakan ujung kaki itu akan lebih cepat, seperti kuda berlari untuk meraih yang namanya kemenangan atau finish. Ya, yang ketiga teknik yang harus kita perhatikan adalah teknik gerakan lengan. Lengan kita harus santai, kita ayunkan ya, lengan diayun ke depan atas sebatas hidung ya, sebatas hidung kita ayunkan. Sikut ditekuk kurang lebih membentuk sudut 90 derajat yang kita lari itu harus rileks. Ya, teknik posisi badan juga harus kita perhatikan saat lari, rileks dengan kepala segaris punggung, pandangan ke depan, badan condong ke depan. Ada orang yang lari badannya bursai, mukanya pun ketat. Kita nggak tahu kita ngapain beliau ya kan. Tapi kalau kita lari, badan kita rileks, pandangan ke depan ya, badan condong ke depan, maka kecepatannya akan lebih bertambah. Ini yang harus kita perhatikan. Badan kita harus kita condongkan ke depan, lari kita ujung kaki, maka start itu akan kita raih. Jadi finish dalam lari jarak pendek yang harus kita kuasai berlari secepatnya melalui garis finish tanpa mengubah sikap lari. Jadi kalau kita larinya sudah melampaui kecepatan kita dengan selebar mungkin, dengan pandangan ke depan, condong badan ke depan, jangan rubah lagi posisinya. Lari aja, fokus meraih keimpian. Jangan pernah tengok kanan kiri. Yang kita lakukan adalah lari secepat-cepatnya meraih ke finish. Membusungkan dada ya, dada ke depan, kedua lengan seperti ya lemas lah, relax untuk meraih ke yang namanya finish. Oke, itu dia lari jarak pendek ya. Dari jarak menengah tidak terlalu jauh ya. Sama tadi sudah saya jelaskan, lari jarak menengah itu ada 800.000 meter, itu lari jarak menengah ya. Biasanya start yang digunakan adalah start berdiri karena jarak yang terlalu jauh, maka kita harus berlari sejauh mungkin, berlari dengan menggunakan stamina. Kalau tadi lari jarak pendek itu stamina digunakan, tapi yang paling utama adalah kecepatan. Tapi kalau dari jarak menengah kita harus menjaga stamina kita agar terjaga dan tentunya mendapatkan yang namanya juara 1 dan finish. Kalau di sepak bola katanya gol, tapi kalau di dalam lari jarak pendek finish, dan lari jarak menengah finish, lari jarak jauh finish.
Nah, itu lari jarak menengah, lari jarak jauh. Sama seperti itu digunakan statnya, stat berdiri ya. Karena stat berdirinya jauh nih. Jauh kita menggunakannya. Nah, jadi lari semampunya, gunakan kecepatan, gunakan stamina, jaga kondisi, jaga napas ya. Posisi napas kita jaga karena kita berlari sebanyak 15 km ataupun lari maraton ya. Lari maraton tuh jauh. Lari maraton lebih dari 15 km, lari semampunya, jaga stamina dengan kecepatan yang stabil, maka kita akan meraih yang namanya finish dengan baik. Jaga keseimbangan tubuh, itu sangat-sangat penting. Baiklah, di sini banyak ya, banyak sekali tentang lari. Intinya adalah lari di sini ada kecepatan, ada stamina yang harus jaga, harus agak dijaga, yang harus diperhatikan ada keseimbangan. Oke, nah di sini tata cara lari yang baik dan benar. Ketika kita melakukan lari, maka yang harus kita lakukan adalah namanya perhatikan adalah kondisi tubuh kita. Tubuh kita sehat enggak? Nanti penyakitan. Kenapa penyakitan, Pak Ari? Saya lagi demam, dipaksa juga berlari, dipaksa juga berolahraga melebihi kemampuan kita miliki. Ujung-ujungnya penyakit yang ada. Maka kita harus mengatur yang namanya pola makan, kita harus mengatur yang namanya pola kesehatan. Olahraga secara teratur. Ketika kita berlari, yang harus kita perhatikan adalah kondisi tubuh. Ketika kondisi tubuh kita sehat, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita bersiap-siap, lakukan yang namanya berdoa, lakukan namanya pemanasan pada kaki, pada kepala, pada badan, lengan, selain sebagainya, tangan, itu harus kita perhatikan. Lalu apalagi yang harus diperhatikan Pak Ari? Yang harus diperhatikan itu banyak ya. Kondisi pandangan kita harus ke depan, jangan lari tuh nengok ke samping. Wah, tampan kali abang ini. Oke, cantik kali kakak ini. Jangan. Nanti buyar penampilan kita ya kan. Buyar. Fokusnya ke depan, pandangan condong ke depan ya. Perhatikan. Condong ke depan, lurus sampai yang namanya meraih finish. Ya, jadi yang harus kita perhatikan adalah posisi tubuh kita, keseimbangan tubuh kita, condong ke depan, fokus mata ke depan, perhatikan gerakan kaki kita, ayunan kaki kita, itu yang harus kita perhatikan agar lari kita menjadi lebih baik. Oke, itu kita lanjut ke manfaat lari. Nah, ini bicara yang warna kuning nih. Warna kuning nih, manfaat lari. Sangat-sangat banyak manfaat lari. Yang pertama untuk kesehatan. Ketika kita berlari, maka kesehatan kita akan terjaga. Karena lemak-lemak dalam tubuh akan terbakar. Baru kondisi tubuh akan menjadi lebih sehat. Itu yang harus kita jaga. Apalagi manfaat lari ini? Manfaat lari ini sangat bagus untuk menjaga stamina kita. Paru-paru kita akan terjaga. Baru apalagi? Hidung kita bisa terjaga Pak Ari. Kalau memang bisa terjaga. Ya. Apalagi? Pokoknya intinya yang bisa dijaga adalah pertama, tubuh kita akan sehat. Yang kedua, stamina kita terjaga. Yang ketiga, kita akan memiliki yang namanya kecepatan. Ya, kecepatan dalam berlari. Yang keempat, tentunya kita pasti bisa memiliki kesehatan terjaga, tubuh yang sehat dan tubuh yang atletis ya. Jadi lari ini sangat baik. Kapan kita harus berlari? Berlarilah ketika kita di pagi hari, karena kesehatan udara yang segar akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Lari di siang hari akan membakar lemak-lemak, tapi tetap jaga kondisi. Ketika badan tidak tahan dengan yang namanya panas yang luar biasa, itu juga tidak baik. Malam hari juga dijaga, jangan terlalu dipaksa ketika melakukan olahraga di malam hari. Lebih baik dilakukan pagi hari dan sore hari, tapi diutamakan pagi hari karena udaranya sangat-sangat baik dan manfaat bagi tubuh kita sangat-sangat bagus untuk menjaga kondisi dan stamina dalam tubuh kita. Intinya dalam lari ini ada jenis larinya, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh ya, dan kuasai semampunya.
Semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa tetaplah bertanya jika tidak paham. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berdiskusi. Bapak yakin kalian bisa lebih pintar dari Pak Ari karena kalian memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadilah anak-anak yang sukses karena impian kalian begitu besar. Ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Tetap jadilah orang-orang yang selalu senyum bahagia, karena kesenyuman bahagia itu sangat penting dalam kehidupan. Jaga kondisi tubuh, larilah pada pagi hari agar tubuh Anda tetap terjaga kesehatannya. Sekian dari Kusari, jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, tetap menjaga kondisi tubuh dengan berlari. Terima kasih.